Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab keempat ya, yaitu tentang tag hikayat. Dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai dan isi dalam tag hikayat. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mempelajari apa sih tujuan tentang pembelajaran pada video kali ini atau pembelajaran kali ini, dimana setelah kalian mempelajari kegiatan ini diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, yaitu nilai moral, sosial, edukasi, dan religius dengan kritis dan semangat agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang baik dan terpuji. Itu adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini. Adapun peta konsepnya terkait dengan tag hikayat itu yang pertama tentang nilai-nilai dalam hikayat. Di sini ada macam-macam nilai, kemudian isi dalam hikayat yaitu bagian-bagian penting yang ada dalam tag hikayat. Sebelumnya, apa sih itu pengertian dari hikayat? Jadi, hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Itu adalah pengertian dari tag hikayat. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian itu membaca terlebih dahulu. Ada 4 hikayat yang akan dipergunakan dalam pembelajaran tag hikayat kali ini. Yang pertama tentang hikayat Indra Bangsawan, kemudian hikayat Bayan Budiman, kemudian hikayat Si Miskin dan Marakarma, keempat hikayat Bunga Kemuning. Jadi nanti di deskripsi kami akan melampirkan link terkait dengan tag hikayat keempatnya ini. Silahkan kalian baca terlebih dahulu agar kalian itu paham isi tentang tag hikayat. Untuk fungsi dari hikayat tersebut itu ada 3, dimana yang pertama adalah sebagai sarana hiburan, kemudian yang kedua sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani dalam kehidupan, dan yang terakhir sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikemukakan nilai sosial dan budaya suatu bangsa. Namun ada juga di mana tag hikayat itu untuk menemukan jiwa kepahlawanan, kepentingan diktatis, dan sarana hiburan. Pada zaman dahulu, hikayat ini sering dibacakan pada saat hati sedang gundah, gelisah, dapat juga menghibur teman atau pelipur lara, atau dibacakan pada saat perang untuk mengobarkan api semangat para pahlawan. Jadi ini adalah fungsi dari tag hikayat tersebut, dimana yang pertama adalah sebagai sarana hiburan dan yang kedua sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya banyak nilai-nilai yang terkandung untuk penerapan dan diteladani di kehidupan kalian. Dan yang ketiga sebagai penunjukan atau melestarikan budaya. Dengan kalian membaca atau memahami tentang hikayat, kalian itu sudah melestarikan budaya suatu bangsa. Fungsinya, kemudian ada karakteristik. Untuk karakteristiknya itu ada 4, dimana ada terdapat kemustahilan dalam cerita, kedua kesaktian tokoh-tokohnya, ketiga anonim, keempat istana sentris, kelima menggunakan alur berbingkai. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan kalian untuk merangkum atau mencatat hal-hal penting terkait dengan tag hikayat pada video kali ini. Yang pertama, kemustahilan. Nah, jadi di dalam tag hikayat itu ada satu ciri yang sangat dominan, di mana itu ada kemustahilan dalam tag. Kemustahilan ini itu terjadi karena tidak masuk logika dalam kehidupan sehari-hari atau tingkah lakunya itu di luar batas kemampuan manusia. Nah, jadi di sini salah satu ciri dari hikayat adalah kemustahilan dalam tag, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Nah, seperti sudah tadi saya jelaskan, di mana contohnya di sini ada 1, harta beberapa lamanya
Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Nah, di sini ada kemustahilan, di mana itu ada lahir bayi disertai dengan pedang dan panah. Itu kan tidak mungkin terjadi pada manusia. Nah, ini yang dinamakan tentang kemustahilan dalam teks hikayat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, lalu diambillah pisau dan ditorehkannya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu jembul. Nah, di sini ada kemustahilannya, di mana seorang putri itu keluar dari gendang. Di mana di sini tidak mungkin ya seorang putri itu bisa keluar dari gendang. Jadi seperti itu ada nilai kemustahilannya yang ada dalam teks hikayat. Untuk yang kedua, tentang ada kesaktian tokoh. Nah, jadi dalam teks hikayat itu ada tokoh-tokoh yang sangat sakti sekali. Nah, selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar. Nah, di sini ada tokoh tentang Syekh Peri dan Indra Bangsawan. Silahkan kalian baca terlebih dahulu hikayat tentang Indra Bangsawan. Adapun kesaktian ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Ini ada kesaktian. Yang pertama, tokoh Syekh Peri, yaitu mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Nah, ini jadi ada Syekh Peri yang mengalahkan Garuda, itu adalah kesaktian tokoh dari Syekh Peri. Kemudian yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Nah, ini adalah Buraksa, adalah tokoh yang sangat besar. Dan yang ketiga, Bangsawan mengalahkan Buraksa, itu adalah kesaktian tokoh dari Indra Bangsawan. Untuk ceritanya silahkan kalian baca teks yang sudah ada di deskripsi. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu tentang anonim. Jadi anonim itu adalah cerita rakyat, tidak diketahui secara jelas nama penceritanya atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan, bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi dalam cerita hikayat ini tidak ada pengarangnya. Ini yang disebut dengan anonim. Jadi ceritanya itu turun-temurun baik secara lisan maupun kejadian-kejadian yang diceritakan kemudian disampaikan kepada turunannya. Itu yang disebut dengan anonim. Jadi tidak ada nama pengarangnya. Karakteristik yang keempat itu tentang istana sentris. Nah, silakan kalian pahami juga di mana istana sentris itu bertema dan berlatar kerajaan. Di dalam hikayat Indra Budiman dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja dan anak raja, yaitu Raja Indra Bungsu, putranya Syekh Peri dan Indra Bangsawan, Putri Ratnasari, Raja Gabir, dan Putri Kemalasari. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Jadi dalam hikayat itu ciri-cirinya ada yang keempat adalah istana sentris, di mana latar belakangnya itu bertemakan tentang kerajaan. Kalau sudah tahu ya tentang kerajaan, ada raja, ada putri, ada pengawal, ada prajurit. Kemudian settingannya itu juga ada di kerajaan, tempatnya juga ada di kerajaan. Itu yang dinamakan dengan istana sentris. Nah, setelah memahami karakteristik, kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang macam-macam nilai dalam teks hikayat. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah nilai moral, kemudian yang kedua nilai sosial, dan yang ketiga nilai budaya, keempat nilai edukasi. Jadi keempat ini yang ada dalam teks hikayat. Untuk nilai moral, jadi nilai moral itu adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau kepada baik buruk tingkah laku. Nah, ini ada harapannya tentang terkait dengan nilai moral. Ini adalah contohnya. Setelah pagi-pagi hari, maka berkatalah si miskin kepada istrinya, "Ya tuanku, matilah rasku ini. Sangatlah sakit rasanya tubuh ini. Maka tiadalah berdaya lagi, hancurlah rasanya anggotaku ini." Maka ia pun berseduh-seduh menangis.
maka terlalu belas rasa hati istrinya melihat laku suaminya. Demikian itu, maka ia pun menangis pula seraya mengambil daun kayu lalu dimamahnya, maka disapukannya seluruh tubuh suaminya sambil ia berkata, "Diamlah Tuan, jangan menangis, sudahlah dengan untung kita, maka jadi selaku ini." Nah, dalam cerita tersebut itu ada nilai moral yang terkandung. Itu ada dua, dimana yang pertama adalah perhatian istri kepada suaminya. Nah, silakan kalian baca ini buktinya. Kemudian yang kedua, tidak mendendam atas perbuatan orang lain. Ini juga buktinya. Jadi tidak itu ada perhatian istri kepada suaminya, dan yang kedua tidak dendam terhadap perbuatan orang lain. Itu adalah nilai moral dalam teks hikayat. Ini adalah contoh analisisnya. Ini adalah kutipan teksnya. Ini adalah analisis dari nilai moral terhadap teks tersebut. Lanjut yang kedua, terkait dengan nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut nilai kemasyarakatan. Ini contoh teksnya. Baginda Raja Indrabungsu sangat bahagia melihat kepulangan kedua putranya yang didampingi juga oleh istrinya. Indra bangsawan juga langsung menyerahkan bulu perindu yang diidamkan ayahnya. Sang ayah bertambah bahagia dan langsung mengangkat Indra bangsawan menjadi raja untuk menggantikan posisinya. Untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya, untuk menyembuhkan, Indra bangsawan memberi Syahpri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syahpri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Akhirnya, kedua kerajaan itu berkembang bersama, saling bahu-membahu untuk menciptakan kerukunan, kemakmuran, dan perdamaian. Jadi analisisnya dari kutipan tersebut itu ada dua juga. Yang pertama adalah saling menolong atau kerjasama. Ini buktinya. Silahkan kalian baca. Tadi sudah baru bacakan. Kemudian yang kedua saling menghargai, ini buktinya. Jadi untuk membalas kebaikan hati kakaknya yang mau mencarinya untuk menyembuhkannya, Indra bangsawan memberi Syahpri batu hikmat. Batu hikmat tersebut dapat dimanfaatkan Syahpri untuk dijadikan sebuah kerajaan lengkap dengan abdi kerajaan, rakyat, dan perlengkapan kerajaan. Di sini dua nilai sosial, di mana yang pertama adalah saling menolong, kemudian yang kedua adalah saling menghargai. Nilai yang ketiga tentang nilai budaya. Nah, nilai budaya perlu kalian pahami adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat, mana kalian juga memiliki nilai budaya yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali nilai budaya, baik mulai dari bahasa, kemudian pakaian, kemudian ada sopan santun, terus kemudian ada rumah adat, dan masih banyak lainnya. Cermati kutipan hikayat berikut. Nah, ini lalu Maharakarma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikannya keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur, mengakibatkan Maharaja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Maharakarma menjadi Sultan Mercunegara. Nah, dari kutipan ini dapat kita analisis nilai budayanya. Nah, ini yang pertama adalah nilai budaya tentang bakti anak kepada orang tua. Jadi ini kutipannya terkait dengan bakti anak kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, perebutan kekuasaan. Nah, ini juga termasuk ke dalam nilai budaya, karena zaman dulu itu dalam merebutkan suatu kekuasaan itu harus melakukan peperangan atau melakukan kerja keras terhadap perebutan kekuasaan tersebut. Begitu juga nilai budaya dalam kutipan hikayat tadi, di mana Puspasari pun makmur mengakibatkan Maharaja Dewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Maharakarma menjadi Sultan Mercunegara. Nah, di sini ada serang menyerang antar kekuasaan. Dalam perebutan kekuasaan itu juga termasuk ke dalam nilai budaya tadinya. Dan yang keempat terkait dengan nilai edukasi, di mana nilai edukasi itu adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan yang laku dari buruk ke baik atau pengajarannya. Kemudian nilai edukasi dapat juga disebut sebagai nilai pendidikan.
Nah, jadi dalam Takiqayat itu mengandung nilai edukasi, di mana nilai edukasi itu adalah sama halnya seperti nilai pendidikan. Nah, contohnya dalam kutipan Takiqayat berikut, di dalam padang itu terdapat sebuah gua yang dihuni oleh raksasa perempuan. Indra bangsawan lalu bertemu dengan raksasa perempuan itu dan menjadikan raksasa perempuan itu sebagai neneknya. Selama mereka bersama, raksasa perempuan banyak memberikan pengalaman baiknya, memberikan ilmu-ilmu, memberikan bulu perindu, dan memberikan sebuah senjata untuk melawan Buraksa. Nah, di sini Buraksa itu adalah raksasa jahat ya. Raksasa perempuan bercerita bahwa masih di wilayah ini ada sebuah kerajaan yang akan dihancurkan oleh Buraksa. Nah, di sini ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh seorang perempuan terhadap Indra bangsawan. Nah, dari nasihat-nasihat itu dapat disimpulkan bahwa itu masuk ke dalam nilai edukasi atau nilai pendidikan. Dari kutipan tadi bahwasanya nilai-nilai edukasinya itu tentang belajar tentang dari pengalaman, kemudian ada memberikan pengetahuan. Nah, itu adalah hasil analisis dari teks hikayat ini ya. Jadi setelah kalian baca kemudian kalian analisis, ini adalah hasil analisisnya. Itu ada dua, yang pertama adalah belajar dari pengalaman dan yang kedua adalah memberikan pengetahuan. Yang kelima itu tentang nilai religius, dimana pengertian dari nilai religius itu contohnya adalah selalu berdoa dalam kehidupan. Jadi nilai religius ini berkaitan dengan kepercayaan atau cara manusia itu dalam beribadah. Kemudian yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan, ini termasuk ke dalam nilai religius. Nah, ini contohnya selalu berdoa dalam kehidupan. Pada suatu hari, Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kopat Saharilam menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca doa kunut dan bersedekah. Ini contoh nilai religius tentang selalu berdoa dalam kehidupan. Dan yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, pada suatu hari, Raja Indra Bungsu dari kerajaan Kopat Saharilam menginginkan anak. Lantas beliau mengutus orang-orang yang diperintah oleh patihnya untuk membaca kunut dan bersedekah. Tak lama kemudian istrinya Putri Siti Kendilham. Nah, di sini ada nilai kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai religius yang dapat diambil dari Takiqayat. Jadi itu pada pembelajaran kali ini terkait dengan nilai dan isi dalam Takiqayat. Tak lupa pada video kali ini guru memberikan sebuah rangkuman. Di sini ada 10 ada rangkuman, silahkan kalian baca, kalian cermati, kalian tulis hal-hal yang penting terkait dengan video pembelajaran kali ini. Kemudian kalian bisa mengerjakan evaluasi pada akhir video nanti. Sebelum ke evaluasi, kita terlebih dahulu membaca atau memahami tentang glosarium pada video kali ini. Ini sebagai bentuk menambah kosakata kalian ya, dimana ada abdi kerajaan, ini artinya adalah pelayanan kerajaan, hamba orang yang bekerja pada raja, kemudian ahli nujum, arkais itu tidak lazim lagi dipakai kata itu, kemudian bedawi itu orang Bedui, bulu perindu itu adalah alat bunyi pengen yang menghasilkan bunyi jika ditiup, terbuat dari bambu tipis. Didaktis itu bersifat mendidik. Kemudian dongeng, cerita yang benar-benar tidak terjadi, terutama kejadian zaman dulu yang aneh-aneh, itu dimasuk di historis, berkenaan dengan sejarah. Kemudian legenda, cerita rakyat zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Masyhur itu adalah dikenal orang banyak, terkenal, kenamaan. Dan mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam dan bukan dengan cara gaib. Nah, ini adalah pengertian dari suatu mitos. Kemudian paras, rupa muka atau wajah. Prosa, karangan bebas. Pelipur lara, penghibur hati yang duka. Dan
Sahdan biasanya dipakai pada permulaan cerita atau permulaan bab. Itu glosarium pada video kali ini. Nah, setiap video tentu ada evaluasi. Nah, evaluasinya cukup mudah jika kalian memahami tadi butir-butir atau materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Kalian itu hanya memberikan checklist pada pernyataan berikut. Ada 4. Yang pertama, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Nah, ini sangat mudah sekali. Ini nilai yang terkandung itu nilai apa? Mungkin nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi, atau nilai religius. Nah, jadi silakan kalian kerjakan. Kemudian bawahnya silakan kalian tulis alasan kenapa. Contohnya di pernyataan ini termasuk ke dalam nilai religius. Kalian tulis alasannya. Jadi itu saja untuk evaluasinya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk berdoa, belajar dimanapun kalian berada. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.